Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita dan salam jumpa dalam Renungan Toraya, edisi Selasa 7 Januari 2025. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita dapat menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan di dalamnya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Daniel pasal 2 ayat 1-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kembali lagi kami datang menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu, di mana kami sudah dituntun dijaga dalam satu malam lamanya. Kami boleh beristirahat dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kiranya Tuhan memberkati kami pada pagi yang indah ini. Kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, bahkan merenungkannya. Kiranya Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami akan baca ini Tuhan, kami boleh pahami di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi yang indah ini terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja
selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam dan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini, mengapa kau gelisah? Maapai amu tang rapa. Setiap orang pasti pernah merasa gelisah dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Kata gelisah memiliki arti tidak tenteram, selalu merasa khawatir tentang suasana hati. Tidak tenang tidur, tidak sabar lagi dalam menanti, dan sebagainya. Cemas perasaan ini dapat mengganggu suasana hati bahkan pikiran seseorang. Dalam pembacaan saat ini dikisahkan bahwa Nebukadnezar mengalami kegelisahan karena mimpi yang dialaminya. Ayat 1 pembacaan kita. Perasaan gelisah ini membuat Nebukadnezar tidak tenteram, selalu merasa khawatir dan tidak tenang. Ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpinya. Sayangnya tidak seorang pun yang dapat menerangkan mimpinya. Akibatnya Nebukadnezar menjadi murka dan berniat melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Kisah ini memperlihatkan betapa kegelisahan karena mimpinya yang tidak bisa ia atasi, karena ia tidak berbicara kepada Tuhan. Sebaliknya ia mengandalkan kekuatan manusia. Sikap yang berbeda diperlihatkan oleh Daniel. Sekalipun ia bersama teman-temannya pun terancam akan dibunuh, namun mereka tetap tenang dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi situasi ini. Mereka memilih untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sambil memohon kasih sayangnya. Ayat 18 pembacaan kita. Daniel melibatkan Tuhan dalam ancaman atas hidupnya dan Tuhan menyatakan belas kasih dengan memakai Daniel menerangkan mimpi Nebukadnezar. Secara luar biasa, Daniel dan teman-temannya bahkan seluruh orang bijak tidak dilenyapkan. Dalam ayat 48 disebutkan betapa raja menganugerahi Daniel banyak pemberian yang besar dan menjadikan dia penguasa atas seluruh wilayah Babel dan juga penguasa atas semua orang bijaksana di Babel. Acap kali persoalan, tantangan dan masalah membuat kehidupan orang percaya menjadi gelisah.
Namun, firman Tuhan hari ini amat jelas. Kita harus memohon pertolongan Tuhan dalam kegelisahan kita. Dengan demikian, kita beroleh ketenangan dan membuat hidup kita juga bisa bermakna bagi kehidupan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah menuntun kami di dalam kami membaca, merenungkan akan firman-Mu pada pagi ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan kami waktu yang singkat namun indah untuk kami membaca, merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan di dalam hati pemikiran kami semua, baik kami yang membaca, mendengar, maupun hamba-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami hikmat bijaksana akan memahami firman kebenaran-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada saat sekarang ini. Kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, agar semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami ya Tuhan, doa ungkapan syukur kami angkat di dalam anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita di dalam seluruh aktivitas kita. Shalom.